Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa beserta dengan saudara sekalian. Mari buka Alkitabmu dan perhatikan Efesus pasal yang keempat ayat 13 yang berbunyi demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tema yang akan saya bahas hari ini adalah tongkat pengukur kedewasaan kita di dalam Yesus Kristus. Di ayat yang baru kita baca, Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Menjadi dewasa berarti adalah kehendak Tuhan dan perintah Tuhan bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Dan hal itu sekali lagi ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 29 yang berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi dewasa di dalam Kristus adalah kehendak Tuhan bagi kita semua. Saya percaya saudara, kita semua bisa membedakan seorang anak kecil dengan seorang yang sudah dewasa. Bukan terletak pada fisik mereka saja, tetapi sifat mereka menunjukkan seseorang itu dewasa atau tidak. Dan untuk urusan dewasa secara rohani, umur seseorang dan seberapa lama dia menjadi orang Kristen tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut sudah dewasa secara rohani. Karena saya yakin kita semua pernah berjumpa ada orang yang umurnya sudah tua, tapi kerohaniannya masih level bayi rohani. Dan ada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi kerohaniannya masih level anak-anak. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebenarnya ada banyak tongkat pengukur kedewasaan rohani seseorang di dalam Kristus. Tetapi saudara, saya hanya akan menyebutkan dua saja di sini yang saya yakin kita seringkali gagal di dalam dua hal ini. Yang pertama saudara, tongkat kedewasaan rohani seseorang bisa kita lihat bagaimana dia mengontrol lidah mereka. Kedewasaan rohani seseorang bisa kita perhatikan dari bagaimana dia memperlakukan, dia mengontrol lidah dia. Yakobus pasal 3 ayat 2 berkata demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bukti yang paling nyata tentang kedewasaan rohani seorang Kristen adalah di dalam hal penguasaan lidah. Ada beberapa keadaan yang membutuhkan penguasaan lidah di dalam hidup kita. Ada beberapa hal di dalam kehidupan kita yang perlu kita mengendalikan lidah kita, yaitu misalnya berkaitan dengan masalah rahasia.
atau menyimpan rahasia. Sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tidak boleh kita singkapkan di depan umum, itu tidak boleh kita singkapkan. Amsal 11 ayat 13 berkata, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Itu yang pertama, yaitu bagaimana kita menyimpan rahasia. Lalu kemudian yang kedua adalah menghindari percakapan yang tidak berguna. Orang yang dewasa rohani tahu apa yang harus dipercakapkan, apa yang boleh dipercakapkan, dan apa yang tidak boleh dipercakapan. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang menjadi batu sandungan. Yang ketiga adalah tidak menggunakan bibir untuk menipu. Orang yang dewasa secara rohani, dia tidak akan memakai bibir mulutnya untuk menipu orang lain. Yang keempat adalah waspada terhadap pujian yang menjilat. Nah, saudara-saudara, orang yang dewasa secara rohani, tentu dia tidak akan memakai mulutnya untuk menjilat orang lain. Yang kelima adalah berhati-hati dalam mengadakan komitmen. Seorang yang dewasa rohani, dia harus berhati-hati, saudara, di dalam menyampaikan komitmen kepada Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Kadang-kadang kita lihat di dalam hidup kita, saudara, ada orang yang begitu gampang berjanji. Ada orang yang begitu gampang berkomitmen kepada Tuhan. Tetapi setelah dia berkomitmen kepada Tuhan, lalu kemudian dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Dan ada juga, saudara, orang-orang kita temukan dalam hidup kita begitu gampang berjanji dengan kita, akan memberikan ini, akan memberikan itu, dan sebagainya. Berjanji tidak mau begini, tidak mau begitu. Tetapi pada akhirnya, saudara, mereka tidak melakukan apa yang mereka janjikan. Nah, saudara-saudara Tuhan kasih, orang-orang demikian adalah orang-orang yang belum dewasa, baik secara rohani maupun secara manusia. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mendatangkan perpecahan. Seorang Kristen yang dewasa, seorang Kristen yang dewasa di dalam Kristus, dia harus menguasai lidahnya. Untuk apa? Agar dia tidak menyampaikan, tidak memberitakan, atau tidak mengucapkan sesuatu yang bisa mendatangkan perpecahan di dalam komunitas di mana dia hidup. Perkataan-perkataan yang kita tabur di hati orang lain akan bertunas dan bertumbuh. Perkataan-perkataan yang salah akan menghasilkan kepahitan dan buah yang buruk. Dan Allah membenci perpecahan. Kebanyakan dosa kita lakukan dengan lidah kita. Mungkin, saudara, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak merampok, dan segala macam perbuatan-perbuatan kejahatan. Tetapi kita seringkali berdosa dengan lidah, mulut, bibir kita. Kita gampang mengkritik orang lain. Kita gampang menggosipkan orang lain. Kita gampang berkata-kata yang jelek tentang orang lain. Dan kita memakai mulut kita untuk mempengaruhi orang lain melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Kedewasaan kita di dalam Kristus sangat ditentukan bagaimana kita mengendalikan mulut kita. Dan melalui mulut kita, orang-orang akan tahu seberapa kedewasaan rohani kita. Itulah sebabnya, saudara, ada pepatah-pepatah bangsa-bangsa mengenai lidah. Karena lidah adalah sesuatu yang berbahaya kalau tidak dikontrol dengan benar. Orang Yunani berkata, lidah tidak bertulang, begitu kecil dan lemah, namun dapat menghancurkan dan membunuh. Orang Persia berkata, lidah yang panjang memperpendek umur. Oleh sebab itu jangan biarkan lidah Anda memenggal leher Anda. Dan orang Chinese punya pepatah, penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Karena mulut orang bisa binasa. Lidah dapat mengucapkan kata-kata lebih cepat dari larinya seekor kuda liar. Orang Yahudi berkata, kaki bisa terpeleset, namun jangan sampai lidah kita salah berucap. Dan Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya
akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Dan Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Itu yang pertama, saudara. Tongkat pengukur kedewasaan rohani seseorang bisa kita lihat dari mulutnya, dari lidahnya. Bagaimana dia mengucapkan kata-kata, bagaimana dia memberikan komentar terhadap orang lain, bagaimana dia mengucapkan kalimat-kalimat. Itu sangat ditentukan kedewasaan rohani seseorang. Yang kedua, saudara, adalah kemampuan seseorang dewasa rohani atau tidak bisa dilihat dari, bisa diukur dari kemampuan kita di dalam menguasai pikiran kita. Kedewasaan seorang rohani bisa dilihat bagaimana dia bisa menguasai pikirannya. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang rohani tanpa mengendalikan pikiran kita. Apa yang kita pilih untuk kita renungkan menentukan kemenangan atau kekalahan. Karena menang atau kalahnya setiap peperangan di dalam kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, oleh apa yang kita renungkan, oleh apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan lama-kelamaan akan melahirkan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan akan menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Pikiran kita menentukan kemenangan atau kekalahan. Mengapa banyak orang Kristen mudah sakit hati dan patah semangat? Karena dia membiarkan kata-kata negatif masuk di dalam pikirannya. Ketika orang-orang membicarakan hal-hal yang negatif dan menyakitkan, yang mendengarkan terus dan dia merenungkan terus sampai di rumah, dan kemudian dia timbul kekecewaan. Setelah timbul kekecewaan, dia membiarkan kekecewaan itu bertumbuh, maka muncullah kepahitan. Oleh sebab itu, seorang penulis bernama Paul Karam, dia berkata, dosa selalu dimulai dan dirancang dalam pikiran kita. Dosa bertumbuh sewaktu diberi makan oleh renungan-renungan, kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan. Oleh sebab itu, saudara, jika kita ingin hidup berkemenangan atas dosa, maka kita harus bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita yang negatif, yang jahat. Joyce Meyer pernah menulis sebuah buku, Pikiran adalah Medan Peperangan. Ketika mata kita melihat sesuatu, maka otak akan mengolahnya. Sesuatu yang dilihat akan terekam di dalam otak. Dan ketika otak kita tidak terkendali, maka rekaman itu akan muncul lagi. Dan ketika rekaman itu muncul dan terus direnungkan atau diingat-ingat, akan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan menjadi tujuan hidup kita. Joyce Meyer mengatakan kalimat demikian. Itulah sebabnya, saudara, kita harus mengendalikan pikiran-pikiran kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkan, renungkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, dan jangan penuhi otak kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak mulia, yang tidak benar, yang tidak suci, yang menjatuhkan. Tetapi kita mengendalikan pikiran kita dengan benar. Saudara-saudara, itulah dua tongkat pengukur kedewasaan. Bagaimana orang menggunakan lidah dia, itu bisa terlihat dia itu dewasa rohani atau tidak. Yang kedua, pikirannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar, bahwa kami diukur, ada tongkat pengukur tentang kedewasaan rohani kami,
yaitu melalui pengendalian lidah dan pengendalian pikiran kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami sebagai orang percaya, kami benar-benar mengendalikan lidah kami, agar lidah kami tidak sembarang berucap, lidah kami tidak sembarang berkata, yang akhirnya bisa membawa perpecahan. Dan juga pikiran kami bisa kendalikan supaya tidak memikirkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Tuhan, tolong kami, kendalikan lidah kami, kendalikan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini menyaksikan dan mendengarkan renungan ini. Tuhan, berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan pimpin hidup mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.